busana nasional itu ya busana daerah. Sekali lagi, busana nasional itu adalah busana daerah. Kalau jas, dasi itu bukan busana nasional, itu bajunya orang Eropa, bajunya orang Amerika. Bajunya orang kita itu batik, pangsi, kemudian baju-baju kayak gaya di Sumatera, di Mentawai, banyak sekali baju adat, baju daerah yang dilupakan padahal itu memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Yang kedua, nama, kalau di daerah Sunda sana itu udah tren banget, KDM Bapak Ai. Ya kalau di daerah Depok, Kota Bekasi, KDM Babe Gue. Babe Gue. Jadi bukan Bapak Ai, Babe Gue. Kenapa Babe Gue? Ya Ai itu gue. Kan gitu. Bapak itu ya Babe. Kenapa sih Kang Deddy membuat ikon itu? Sesungguhnya saya lagi mengembalikan kembali pada fungsi pemerintah, fungsi negara, fungsi aparat. Fungsi pemerintah, fungsi negara, fungsi aparat itu melayani loh, bukan dilayani. Karena melayani, maka dia harus dekat sama yang dilayani. Saya ini hidup sudah tanpa batas dari dulu. Sampai ibu-ibu yang peluk-peluk saya, digoyang-goyang, diviral-viralin sama temen yang sebelah. Gak tahu dia itu mungkin kalau lihat perempuan gini-gini jadi apa ya, terganggu atau malah tertarik. Kalau saya sih, makanya saya mungkin gini bukan menikmati, itu canda aja. Saya dipelukin ibu-ibu nih. Ini Kang Deddy ini udah geduda nih kayaknya menikmati. Masa selera saya begitu? Wah, saya kan sama sepuh tinggi selera. Nah, ini kan kenapa sih kita ini berpolitik tuh masih ortodok gitu loh? Kenapa masih primitif, masih ortodok? Kenapa? Politiknya tuh selalu nyari kesalahan orang lain. Celahnya apa sih? Yang gak ada kaitan dengan pembangunan. Betul. Kalau saya dipeluk-peluk, apa kaitan dengan pembangunan? Nah, saya ingin orang tuh berpolitik nawarin gagasan, nawarin program, kemudian memperlihatkan kebaikan pada sesama. Jangan berbikin kebaikan hanya menjelang pemilu, lihat orang lain berbuat kebaikan dibilangnya pencitraan. Ya, hidup ini pencitraan. Orang kalau punya sabun, ya merek sabunnya harus dipopulerkan, harus diangkat. Setiap orang pengen punya citra, punya salon, pengen punya citra, punya brand, semua ingin punya citra. Tinggal persoalannya adalah citra itu adalah branding. Branding itu adalah perilaku kehidupan keseharian. Orang akan terbranding oleh perilakunya. Jadi kalau orang memang sudah kebiasaannya nyawer, kayak saya tuh nyawer gitu, ya memang kebiasaan saya kalau lihat anak-anak nari yang kasih duit. Kenapa? Saya membayangkan diri saya tampil di depan pejabat, pulangnya dikasih duit, bahagianya luar biasa. Itu cerita ini sama ibunya itu, ya kan? Saya itu nyawernya sama, saya nggak pernah nyawer di klub malam, orang saya nggak pernah kesana. Orang saya kalau saya nyawer gini di masa. Yang nyawer di klub malam boleh, boleh. Ngapain masuk ke klub malam kalau gak nyawer? Kan dia cari kehidupan di situ. Yang lebih bagus lagi itu adalah habis dari klub malam, yang dampinginnya diajak pulang, suruh berhenti kerja selama 1 bulan, dikasih makan sampai dididik sampai dia menjadi wanita. Dia perlu diberistri oleh dia. Itu keren. Itu dakwah. Saya kemarin ketemu sama teman-teman ajengan di Tasik. Saya tuh, ajengan, saya bilang, kalau ajengan ngajarin nenek-nenek di majelis taklim itu nggak aneh. Loh, ajengan ceramah sama nenek-nenek di majelis taklim. Kalian kita semua nggak boleh zina. Ya nenek-nenek gimana mau zina? Nggak boleh mabok, gimana dia mabok? Saya bilang saya jadi gubernur programnya begini. Ada anak geng motor, tiap hari balap-balapan, ganggu orang, bawa celurit, ketemu oleh ustadz, dididik jadi sadar, indeks saya kasih berapa harga sel saya bayar. Itu efektif. Ya kan, bener nggak? Ya kan? Jadi para ustadz, para pendeta, para bitso dipimpin oleh saya, itu nanti akan saya program penyadaran manusia. Orang kalau ceramah di masjid, yang dengernya tukang ke masjid. Seburuk-buruknya orang tukang ke masjid. Orang kasih khotbah di gereja, seburuk-buruknya orang tukang di gereja. Tapi bikin sadar anak-anak yang tiap hari nongkrong di pinggir jalan, berkelahi, minum, dibawa, dipeluk, dimandiin, diarahkan sampai sadar negara bersedia memberikan uang pembiayaan. Selesai. Bener gak?
Iya dong. Ibu tahu nggak pernyataan saya? Kepala desa yang kawin lagi tanpa izin dengan ridho pengadilan agama dan istri tuanya saya pecat. Itu keberpihakan saya pada wanita. Nggak boleh pas belum nambah lagi istri, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya aja gubernurnya belum punya, masa dia nambah? Nggak sopan itu namanya. Setuju nggak, Bu? Well, Bu. Semangat lagi sih, Ibu. Saya nanti nyuruh anggota dewan ke Geleng Malam itu menyadarkan mereka untuk berhenti dari kegiatan yang merusak masa depan dirinya dan anak-anaknya. Pas Bulo nanti ada aspirasinya diarahkan untuk perbaikan mentalitas budi pekerti mereka yang bekerja tidak halal. Bagus nggak, Bu? Bagus nggak, Bu? Tapi mereka yang kerja malam itu saya pengalaman, Bu. Saya tuh tukang ngurus. Asik kan punya gubernur kayak gini, asik kan? Ngapain jaim? Ngapain? Orang rakyat kita kayak gini, jaim itu menyiksa diri. Orang yang jaim itu sampai tersiksa. Kamu masih betah? Siapa? Betah Pak? Siapa? Kamu senang? Siapa? Senang Pak? Senang. Gak bisa, udah aja ngomong Pak, udah gak betah, gue pengen pulang. Itu yang merdeka. Makanya orang-orang yang merdeka hidupnya tuh umurnya panjang-panjang. Gitu. Jadi ini cerita. Saya sering ketemu sama bapak-bapak yang usianya 100 tahun, 110 tahun. Emang gila itu rata-rata. Minum kopi masih, merokok masih. Tiap hari keluyuran, makan daging oke, lemak sikat. Saya bilang, kek umurnya 110 tahun, 100 tahun, gimana rumusnya? Kakek mah waktu muda, katanya kawinnya 27 kali. Emang rata-rata ya umurnya panjang tuh nakal-nakal waktu muda.